Di 2020, saya menjual asetnya. Menjual aset yang saya punya untuk menggaji karyawan. Seperti itu. Karena saya ketika tahun 2020, mungkin ketika saya tahu akan ada pandemi, itu mudah saja bagi saya untuk menutup bisnis saya. Supaya tidak terlalu rugi-rugi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hisham. Saya sebagai founder dan owner dari Wagela Potato yang berada di Sidoarjo. Sebelum saya terjun di berbisnis dengan Wagela Potato, saya sendiri sudah berpengalaman sebagai sales di beberapa perusahaan. Yang paling lama mungkin saya pernah berpengalaman di perusahaan provider, kurang lebih 7 tahun saya sebagai sales dan marketing. Saat ini kalau saya sendiri masih bekerja di perusahaan swasta, di mana bergerak di bidang finansial teknologi. Nah, selain saya bekerja dan juga melakukan pekerjaan sehari-hari, saya juga memiliki usaha Wagela Potato. Nah, Wagela Potato ini saya dirikan di tahun 2018. Di mana di tahun 2018 ini, kenapa saya memiliki usaha seperti ini? Dikarenakan saya baru selesai kunjungan di Jepang waktu itu. Di 2 minggu berada di Jepang, di Tokyo, Jepang. Ketika ada di sana, saya tertarik dengan wisata kuliner yang ada di sana. Karena memang di daerah Shinjuku, di Tokyo, di sana memang banyak sekali menjual jajanan makanan seperti itu. Nah, salah satu yang bikin saya tertarik adalah ketika itu memang produk-produk yang ada di sana. Yang pertama ada long potato, kondok, dan juga hotdog kentang seperti itu. Nah, di sana saya diberikan kesempatan untuk masuk ke dapur salah satu usaha tersebut seperti itu. Saya diizinkan untuk masuk melihat produksinya. Saya sangat antusias sekali dikarenakan saya melihat etos kerja dari orang-orang yang ada di Jepang ini sangat luar biasa sekali seperti itu. Dari awal barang masuk dan produksinya dan hingga mereka jual ke end user, begitu saya perhatikan secara detail dari proses-prosesnya tersebut. Sehingga ketika saya pulang ke Indonesia, saya ingin berkomitmen bahwasanya ingin memiliki usaha yang sama persis saya adopsi dari di Jepang tersebut. Nah, akhirnya muncul ide yaitu namanya Wagela Potato, di mana Wagela Potato ini adalah usaha yang saya dirikan memang berbasis tentang olahan kentang, jajanan kekinian yang tentang olahan kentang seperti itu. Beberapa produknya memang kita adopsi dari usaha yang pernah saya lihat di Jepang sebelumnya seperti itu. Namun dengan cita rasa yang kita modifikasi sesuai dengan lidah yang orang-orang Indonesia seperti itu. Nah, saat ini Wagela Potato memang memiliki usaha cabang di beberapa kota di Jawa Timur. Namun memang di saat sebelum adanya pandemi, Wagela Potato dari diri saya sendiri memang menargetkan adalah profit oriented. Jadi memang dimana karena saya di situ juga biasa di dunia sales, tentu saya juga usaha saya juga mengenai omset itu adalah profit oriented yang pertama seperti itu. Di 2018 kita berdiri kurang lebih setengah tahun, pernah mengikuti Jawa Pos Culinary di 2018. Nah, ketika kita mengikuti Jawa Pos Culinary 2018, alhamdulillah kita menjadi runner up kategori food stall, the best food stall di Jawa Timur, di Jawa Pos Culinary 2018. Menurut saya itu adalah langkah yang luar biasa, dikarenakan apa? Karena kita baru berdiri 6 bulan, namun hasilnya cukup luar biasa, antusiasme dari pembeli dan juga para penikmat kuliner ini luar biasa, khususnya yang ada di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik seperti itu. Nah, ketika kita sudah menjuarai di Jawa Pos Culinary Award ini, kita juga sangat luar biasa, masif. Kita bikin cabang di beberapa kota, di Surabaya, di Jember, di Sidoarjo juga, dan juga di Malang. Namun memang di 2019 ini Wagela Potato ini profit orientednya luar biasa.
Jadi selama kurang lebih berdiri 1,5 tahun, profitnya ini sangat luar biasa. Dan tentu ini membuat saya sangat optimisme saat itu. Bahwasannya apa saja yang saya inginkan di tahun itu mudah. Dikarenakan memang omset dari perusahaan ini luar biasa. Nah, namun ketika kita masuk di 2020, ini sesuatu yang berbalik. Terbalik sekali dari tahun-tahun sebelumnya, kayak seperti itu. Di tahun 2020, Wagela Potato sama mungkin dengan bisnis-bisnis lainnya, karena kita juga berada di bisnis kita ada bekerja sama dengan di dalam mall juga, sehingga ketika pandemi datang, semua operasional mall tutup dan Wagela pun juga ikut tutup. Dikarenakan tidak ada mall yang buka di saat seperti itu. Yang awalnya Wagela Potato ini saya sangat profit oriented, di tahun 2020 saya merubah itu semua. Karena apa? Di tahun 2020 yang di tahun sebelumnya mungkin saya sangat mudah sekali untuk membeli sesuatu, untuk membangun bisnis seperti itu sangat mudah sekali. Di 2020 saya menjual asetnya. Menjual aset yang saya punya untuk menggaji karyawan. Seperti itu. Karena saya ketika tahun 2020 mungkin ketika saya tahu akan ada pandemi, itu mudah saja bagi saya untuk menutup bisnis saya. Supaya tidak terlalu rugi-rugi banget. Seperti itu. Namun ketika saya melihat dari mata karyawan saya, dari etos kerja karyawan saya langsung berkomitmen kepada karyawan-karyawan saya bahwasannya saya tidak akan menutup bisnis ini dan saya tidak akan memecat satupun karyawan dari Wagela Potato. Saya sudah berkomitmen bahwasannya kita susah seneng bareng-bareng. Yang awalnya saya cari omset cuan di 2020 nggak ada masalah. Saya jual aset-aset saya yang sudah saya peroleh di tahun 2018-2019 hanya untuk menggaji karyawan saya. Karena pandemi ini luar biasa, waktu itu mall sendiri sempat tutup sampai 4-5 bulan. Kita benar-benar tidak ada operasional seperti itu. Namun kita tetap dalam artian ketika sudah ada pembaruan, dalam artian level-level PPKM sudah mulai diringankan, mulai buka. Meskipun omsetnya tidak sebanyak sebelumnya, tapi kita tetap berinovasi. Dalam artian kita memang, ayo apa strateginya dari teman-teman seperti apa? Dari saya, manajemen memberikan ide seperti ini, tinggal karyawan-karyawan saya mengimplementasikan. Mungkin ada masukan, ada insight dari mereka, oh harus seperti ini, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Seperti itu. Dan tentu saya juga meyakinkan kepada karyawan saya, karena saya sebagai seorang muslim, saya begitu yakin dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran, bahwasannya di mana di salah satu surah Al-Insyirah memang ada ayatnya yaitu fa innamal yusri yusra wa innamal yusri yusra. Artinya adalah di setiap ada kesusahan di situ padahal ada kemudahan gitu. Di dua ayat itu diulang-ulang terus. Karena memang begitu saya yakinnya bahwasannya di satu surat sudah artinya seperti itu. Di ayat berikutnya artinya juga sama seperti itu. Bahwasannya Tuhan itu memberikan kesusahan, di mana ada kesusahan di situ ada kemudahan. Dan itu saya meyakinkan semua kepada karyawan saya bahwasannya kita sebagai orang muslim berpegang teguh pada Al-Quran. Salah satunya di surat itu, seperti itu. Jadi saya benar-benar berkomitmen dengan karyawan-karyawan saya bahwasannya ayo kita jalani pandemi ini, kita optimis di tahun 2020, 2021 kita akan rebound sama-sama seperti itu. Namun kenyataannya tidak semudah itu karena 2020 luar biasa. Mallnya buka, tutup seperti itu. Di awal tahun pun sama. Di 2021 yang menurut kami semua itu sudah cerah, ternyata varian Delta datang di pertengahan tahun. Itu membuat mall tutup lagi 3-4 bulan waktu itu. Sehingga operasional terganggu lagi. Namun alhamdulillah sampai saat ini usaha kami berjalan terus. Malah di tahun 2022 ini kami ditawarin
dengan pihak mallnya di salah satu mall di Sidoarjo untuk membuka cabang di seluruh mallnya di Jawa Timur seperti itu. Kita diberikan kesempatan. Dikarenakan apa? Karena hampir seluruh usaha-usaha yang ada di dalam mall tersebut sudah tutup. Hanya tinggal kita saja waktu itu benar-benar tetap beroperasional. Ketika mall mulai buka, banyak usaha-usaha yang nggak mau rugi, maka tutup mereka seperti itu. Namun saya tetap berkomitmen juga ke pihak mallnya bahwasannya saya mau buka seperti itu. Apapun hasilnya, saya akan buka tetap operasional seperti itu. Nah, di situ mungkin dari pihak mallnya akhirnya manajemen mallnya melihat bahwasannya kesungguhan dari bisnis kami. Sehingga di tahun 2022 ini kita diberikan secerca harapan untuk membangun bisnis kembali, untuk memperluas bisnis kami juga, ekspansi kita yang luar biasa di tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini semuanya berjalan lancar dan tentu kami juga dari Wagela Potato siap ekspansi secara masif khususnya di Provinsi Jawa Timur. Wagela Potato sendiri, jika diberikan kesempatan untuk ekspansi yang luar biasa dan harapan di 2022 tercapai, nantinya kita akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk karyawan-karyawan baru supaya bisa berkontribusi di tempat kami. Namun kami juga akan merubah sistemnya dalam artian karyawan-karyawan kami akan coba untuk merekrut dari anak-anak yatim piatu, dari mungkin dari mahasiswa-mahasiswi yang memang harus membutuhkan dana untuk menyambung hidupnya, untuk membiayai kuliahnya sendiri tersebut. Jadi kita akan berfokus ketika kita benar-benar ekspansi secara masif di tahun 2022 ini, saya akan menggunakan orang-orang khususnya dari yatim piatu supaya mereka bisa sama-sama memperoleh ilmu di tempat kami, bekerja di tempat kami, dan berpenghasilan di tempat kami. Dan tentu juga kita sebagai manajemen juga kami perlu orang-orang seperti itu. Karena apa? Menurut kami ketika kita membantu anak-anak yatim piatu dan juga mungkin anak-anak yang memang harus membiayai sekolahnya sendiri, saya harap memang ada doa-doa dari mereka supaya memberikan keselamatan, kesehatan untuk saya dan juga keberlangsungan bisnis ini secara baik seperti itu. Karena pandemi ini membuat kita belajar bahwasannya memang kita perlu untuk mencari profit perusahaan itu sangat penting sekali. Namun ada yang lebih terpenting lagi bahwasannya kita harus benar-benar berbagi seperti itu. Karena kalau kita memang berbagi khususnya kepada teman-teman kita yang yatim piatu, insya Allah saya yakin bahwasannya doa-doa mereka ini sangat luar biasa. Doa-doa mereka ini sangat luar biasa karena mereka sudah tidak memiliki orang tua. Sehingga nantinya saya memposisikan diri saya ini sebagai orang tua mereka supaya mereka biaya untuk melanjutkan kehidupannya, melanjutkan pendidikannya, dan juga untuk kesehariannya mereka juga mendapatkan dari saya seperti itu. Dan juga mereka nantinya akan mendapatkan ilmu tentang entrepreneurship dan juga tentang bagaimana membangun suatu bisnis seperti itu. Karena sejauh ini beberapa karyawan saya sangat bangga sekali ya, karena memang ada beberapa karyawan saya itu yang sudah mulai berbisnis, baik berbisnis online, kecil-kecilan, tapi itu menurut saya suatu kemajuan ya, karena memang mungkin sebelumnya di dalam benak karyawan-karyawan saya kerja, saya dapat uang, saya pulang kayak gitu. Nah, namun mereka sudah mulai tanya-tanya, Pak, bisnis ini seperti apa, Pak? Saya jualan online, Pak, seperti ini. Nah, di situ saya juga bantu promosikan usaha-usahanya mereka. Karena menurut saya itu suatu pencapaian yang luar biasa saya sebagai owner perusahaan kayak gitu. Malah saya tidak merasa akan tersaingi dan lain-lain, malah saya tidak akan merasa seperti itu. Malah saya sangat bangga jika karyawan saya sudah mulai berinovasi seperti itu.
Wagila Potato sendiri, produk-produk yang kita sajikan ini bermacam-macam. Memang bisnis kita memang mengadopsi yang mana ketika saya kunjungan di Jepang di 2018. Namun yang kita tawarkan di sini sebagai cita rasanya pun cita rasa Indonesia dan masuk dengan lidah-lidah orang-orang Indonesia seperti itu. Dan yang juga kita tawarkan adalah dari produk-produk kita ini adalah fresh. Dalam artian setiap produk-produk kita tidak ada yang sudah di dalam bentuk cepat saji ataupun sudah tinggal digoreng, tapi memang ketika orang datang ke tempat kami ada orderan masuk, kita memang baru bikin di situ. Jadi semua yang kita sajikan adalah produk-produk fresh. Meskipun dengan pelayanan yang luar biasa, kita memberikan produk-produk yang fresh dengan rasa yang luar biasa. Ini harga yang kita tawarkan pun tidak begitu mahal karena memang kita menyesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga jajanan kami ini yang kami tawarkan adalah selain rasa yang sangat enak sekali dan juga harga yang relatif lebih murah daripada jajanan di tempat lain seperti itu. Dan jajanan kami juga memang olahan-olahannya basicnya adalah olahan-olahan kentang. Jadi produk-produk kami, contohnya misalkan ada long potato, memang bahan dasarnya kentang yang kita coba saji sehingga membentuk makanan yang memiliki ciri khas seperti itu. Jadi kentangnya panjang-panjang 30 cm misalnya seperti itu. Nah juga ada produk-produk hotdog potato juga, jadi semua bahan dasarnya adalah kentang seperti itu. Nah dan juga yang kita sajikan ini fresh, sehingga ketika disantap oleh customer kita, ini produk-produknya sangat gurih seperti itu. Nah, selama usaha di Wagila Potato, yang hal-hal yang luar biasa yang saya dapat adalah memang kita tidak bisa memposisikan diri kita ini sebagai atasan kayak gitu. Jadi saya benar-benar di usaha seperti ini, karyawan-karyawan saya anggap sebagai anak saya sendiri, dan mereka pun menganggap saya sebagai orang tua sendiri seperti itu ketika di usaha, sehingga mereka bekerja sangat dengan senang, bahagia. Berangkat kerja mereka bahagia, jadi ide-ide yang mereka dapatkan luar biasa juga seperti itu. Karena menurut saya ketika saya awal membangun bisnis ini, saya membuat suatu usaha ini bahwasannya saya ini sebagai owner, karyawan sebagai karyawan. Namun ternyata itu berubah semua ketika memang kita sudah ada menjadi keluarga. Hasilnya pun luar biasa, baik dari omset perusahaan dan juga keberlangsungan perusahaan ini luar biasa. Jadi benar-benar kita mendapatkan nilai positif dari karyawan kita. Kita mendapatkan nilai yang luar biasa dari karyawan kita. Karena apa? Karena mereka bekerja dengan tulus, dengan rasa bahagia, tanpa tekanan. Sehingga kita juga sebagai pemilik perusahaan merasa kita mendapatkan hasil yang luar biasa dari apa yang mereka kerjakan di setiap harinya, seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan, bahwasannya kita harus yakin kepada karyawan kita, bahwasannya karyawan-karyawan kita akan memberikan impact yang luar biasa untuk kita ketika kita bisa membahagiakan mereka. Nah tentu kita juga harus berkeyakinan bahwasannya karyawan-karyawan ini adalah karyawan-karyawan yang akan tumbuh bersama kita, sehingga kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai orang tua untuk karyawan-karyawan tersebut. Jadi untuk para entrepreneur muda, jangan takut untuk berbisnis. Oke, saya Hisyam sebagai owner Wagila Potato untuk bincang kisah santai Satu Cahaya Channel.